Seorang PMI atau TKW asal Medan jalani karantina di Wisma Atlet tapi malah kecurian uang sebesar 6 juta rupiah dan emas sebanyak 90 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini saya membagikan berita ini bukannya saya ingin menakut-nakuti Anda yang mau pulang ke tanah air dan menjalani karantina di Wisma Atlet ya guys. Cuma jadikan ini sebagai antisipasi agar kejadian serupa nggak terjadi kepada sahabat PMI semuanya. Jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah berita, tepatnya tanggal 10 bulan 10 2021, itu ada seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Medan bernama Junita Adianingsih bersama anaknya itu menjadi korban pencurian di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadiannya pada hari Minggu 10 Oktober sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat saat menjalani karantina. Junita menceritakan kronologis kejadian bahwa dirinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 29 September 2021 bersama anaknya dan langsung dibawa ke rumah susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, namun 2 hari kemudian dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran. Saya mendampingi anak saya yang sakit dipositifkan kena COVID-19. Waktu pertama saya dimasukkan Wisma Pasar Rumput. Sudah 2 hari di Pasar Rumput, saya diambil dan dibawa suster ke Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian saya dimasukkan di Tower 4, lantai 4, ujarnya kepada IBC melalui pesan singkat WhatsApp pada hari Rabu 13 Oktober 2021. Setelah 9 hari di Tower 4 lantai 4, saya dipindahkan ke Tower 5 lantai 5. Setelah 2 hari hasilnya keluar negatif, anak saya negatif, dianjurkan untuk pulang. Kemudian susternya SMS atau WA melalui grup katanya sudah boleh pulang. Ambil surat pulang di ruangan suster. Saya pergi ke sana, ke ruangan suster pada pukul 5 sore. Ruangan suster dari kamar selisih 2 kamar namun jalannya kayak huruf L, kata Ibu Junita. Kemudian Junita melanjutkan, tiba-tiba anaknya menghampiri dirinya dan mengatakan ada pencuri masuk ke kamar mengambil tas. Anak saya yang sedang tidur di kamar langsung lari sambil menangis kejar saya ke ruangan suster. Lalu saya tanya kenapa menangis, dia bilang ada pencuri masuk ke kamar mamah, diambil tasnya mamah. Lepas itu saya lari kejar pencurinya namun nggak kelihatan, saya nggak tahu kemana larinya. Terus saya kasih tahu suster dan perawat karena waktu itu pas pasien di Wisma Atlet banyak yang pulang atau dipulangkan, saya minta tolong agar pasiennya jangan dikasih pulang dulu. Tapi suster dan perawatnya nggak ada ambil tindakan, saya nggak direspon. Lalu saya minta cek CCTV namun katanya CCTV-nya nggak aktif. Saat ditanya apakah pintunya tidak dikunci atau terbuka saat ke ruangan suster untuk ambil surat pemulangan, Ibu Junita mengatakan kalau di sana di Wisma Atlet itu pintunya tidak ada kuncinya. Di sini pintu tidak ada kuncinya, semua kamar tidak ada kunci. Pintu saya tinggalkan dalam keadaan tertutup, tapi anak saya ada di dalam kamar tidur. Kamar memang tidak ada kunci tersedia, ditanya kunci katanya semua kamar nggak ada kunci, ungkap Ibu Junita. Selanjutnya, Junita menyampaikan dirinya harus ke Bandara Soekarno-Hatta karena Bandara Kuala Namu ditutup untuk penerbangan internasional dan ingin besuk ibunya yang sakit. Ketika ditanya apa saja yang hilang, Ibu Junita dengan lantang menjawab kehilangan uang dan emas. Uang saya ada 6 juta dan emas ada 90 gram beserta suratnya. Kemudian redaksi kembali menanyakan apakah sudah lapor ke polisi. Ibu Junita mengatakan saya tidak ada lapor polisi karena yang menangani kasus ini adalah orang Wisma Atlet yang katanya Satgas. Saya disuruh tunggu informasi selanjutnya namun sudah 3 hari tidak ada kabar apapun. Saya sampai sekarang masih di Wisma Atlet, pungkas Ibu Junita.
Ya teman-teman, dari kejadian ini bisa diambil hikmahnya ya. Jadi jika teman-teman menjalani karantina di Wisma Atlet dan ingin keluar dari kamar, usahakan barang bawaan Anda, maksudnya barang yang berharga itu Anda bawa kemana-mana ya, jangan ditinggalkan sembarangan di kamar. Seperti uang, HP itu usahakan ya Anda bawa kemanapun Anda pergi. Ada juga kejadian lain guys, saat menjalani karantina itu ada yang kehilangan uang dan juga HP. Itu ada modusnya, katanya malam-malam suruh keluar kamar, katanya mau disanitasi tanpa boleh bawa barang. Jika hal serupa seperti ini terjadi saat Anda menjalani karantina, ada orang yang mau sanitasi kamar lah atau apa itulah dan barang nggak boleh dibawa, itu jangan mau ya, barang berharga tetap Anda harus bawa. Next berita, pada tanggal 15 Oktober 2021 BP2MI bersama Polda Jawa Barat berhasil menangkap satu orang calo atau sponsor atas nama Titin Marcini yang telah memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural. Di mana pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Polda Jawa Barat telah menangkap salah satu calon. Banyak orang menyebutnya sponsor, saya menyebutnya calon, atas nama Titin Marcini di wilayah Cirebon. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan sekarang Saudara Titin Marcini atas apa yang dituduhkan sejak proses penangkapan tanggal 3 Oktober sedang dilakukan pengembangan penyelidikan tentu oleh pihak tim. Para korban CPMI tersebut dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Taiwan dan Polandia dengan biaya penempatan yang sudah diserahkan oleh setiap CPMI kepada calo atau kepada Titin ini sebesar 25 hingga 50 juta rupiah per orang. Jelas Bapak Beni di hadapan awak media di kantor UPT BP2MI Jawa Barat, Bandung pada hari Jumat 15 Oktober. Setelah ditelusuri lanjut Bapak Beni, jumlah korban pemberangkatan non-prosedural yang dilakukan sponsor TM berjumlah 36 orang, sebanyak 4 orang berasal dari Jawa Barat dan sisanya dari luar Jawa Barat. Bapak Beni menegaskan pihaknya tidak akan pernah takut untuk berhadapan langsung dengan siapapun termasuk para calo atau siapapun yang ada di belakang mereka. Kami tunjukkan dedikasi untuk kepentingan negara dan kepentingan merah putih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum